Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givari Nandia dari kelas Intralaya. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan 5 valuation, fall, dan teknik dasar dalam bola basket untuk memenuhi tugas saya dalam UTS MK Basket. Oke, pada materi pertama saya akan membahas bagaimana cara melakukan teknik dasar dalam bola basket. Yang pertama adalah teknik dribble seperti ini. Ya, ini merupakan teknik dribble. Yang kedua adalah teknik shoot. Baiklah, saya akan mempraktikkannya. Jadi dalam melakukan teknik shoot, pertama kita memegang bola seperti ini, tahan seperti ini, lalu kita mengarahkan pada sasaran, yaitu ring basket, dan melakukan shoot menggunakan tangan kanan seperti ini. Lalu kita bidik ke ring, lalu kita lakukan shoot. Kurang lebih seperti itu, jadi saya akan langsung mempraktikkannya. Ya, itu merupakan teknik shoot. Selanjutnya saya akan mempraktikkan bagaimana caranya melakukan teknik rebound dalam MK bola basket. Oke, langsung saja kita mulai. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi itu adalah teknik rebound dalam bola basket. Selanjutnya, saya akan mempraktekkan bagaimana caranya layup pada MK kali ini. Ya, tadi merupakan layup kanan. Jadi saya akan melanjutkan dengan layup yang kiri. Jadi kayak gini. Ya, kira-kira seperti itu cara melakukan layup. Oke, baiklah, saya akan mempraktekkan bagaimana caranya melakukan bounce pass yang baik dan benar. Contohnya seperti ini. Ya, itu namanya bounce pass. Jadi selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana caranya melakukan chest pass. Jadi chest pass diletakkan di tangan seperti ini. Yang terakhir overhead pass, contohnya seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu cara melakukan bounce pass, chest pass, dan overhead pass. Selanjutnya saya akan mempraktikkan bagaimana caranya melakukan 5 violation dalam MK bola basket ini. Jadi yang pertama adalah double. Jadi double itu seperti ini. Saya akan mempraktikkan bagaimana ini double itu terjadi. Merupakan double dalam violation pada MK bola basket. Jadi double adalah mendribble lalu ditangkap lagi. Itu merupakan salah satu kesalahan dalam bola basket. Yang kedua itu ada yang namanya traveling. Misalnya saat melakukan layup kita cenderung membawa bola seperti ini. Jadi misalnya pada saat melakukan layup, batas maksimal melangkah adalah 2. Bila lebih dari 2 akan terjadi yang namanya traveling. Jadi itu salah satu valuation dalam MK bola basket. Selanjutnya ada carry, contohnya seperti ini. Ya, itu merupakan carrying pada bola basket.
Selanjutnya adalah back ball. Jadi back ball itu terjadi saat kita menyerang lawan, namun kita kembali lagi ke belakang. Contohnya seperti ini. Ya, itu salah satu contoh dari back ball. Jadi saya ingin jelaskan sedikit back ball. Jadi back ball itu saat kita menyerang, membawa bola, lalu kita kembali lagi ke tempat kita. Itu jadi salah satu merupakan back ball dalam bola basket. Yang terakhir adalah 3 second. Jadi 3 second adalah kesalahan yang kita lakukan saat kita berada di tempat lawan lebih dari 3 detik. Jadi saya akan langsung mempraktekannya. Ya, itu merupakan contoh dari 3 second. Jadi saya ingin jelaskan sedikit tadi sebelumnya. Jadi 3 second itu adalah saat kita berada di tempat lawan lebih dari 3 detik tanpa memegang bola, itu yang merupakan 3 second dalam bola basket. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis fault dalam MK bola basket untuk memenuhi tugas saya dalam UTS tersebut. Jadi yang pertama itu ada fault personal dan fault team. Personal fault dan team fault, itu ada 2 jenis fault dalam MK bola basket. Yang pertama adalah personal fault. Personal fault dilakukan oleh suatu individu dalam suatu tim di saat pertandingan bola basket. Jadi pada personal fault itu ada 2 jenis peraturan. Yang pertama FIBA dan 2 dari NBA. Kalau FIBA itu maksimal 4 fault yang dilakukan oleh pemain dalam satu pertandingan. Jadi setelah melakukan 4 kali fault, pemain tersebut akan dikeluarkan. Dalam NBA, fault yang diperbolehkan maksimalnya adalah 5. Setelah melakukan 5 fault, individu tersebut akan dikeluarkan dari lapangan. Terus ada yang namanya team fault. Team fault itu beda. Yang personal fault itu dikeluarkan bila tim melakukan team fault, pemain lawan akan mendapatkan free throw. Jadi dalam sebuah tim diperbolehkan melakukan 4 kali foul per quarter. Lawan akan mendapatkan free throw apabila terjadi team fault yang kelima. Fault dalam bentuk apapun, bukan hanya shooting fault, namun termasuk juga charging fault, blocking fault, dan reach in fault, dan sebagainya. Tim lawan berhak mendapatkan free throw sebanyak 2 kali. Jadi di sini saya akan membahas macam-macam personal fault yang terjadi pada MK bola basket di pertandingan maupun permainan yang akan kita selenggarakan gitu misalnya. Jadi yang pertama adalah shooting fault. Shooting fault merupakan jenis pelanggaran yang diberikan dan mendapatkan call wasit jika pemain dianggap mengganggu pemain lain yang hendak mencetak angka dengan cara yang berlebihan sehingga pemain lawan menjadi tidak mampu untuk menembak atau mencetak angka secara normal. Memukul tangan lawan ketika baru selesai dirilis oleh pemain, menutup ruangan pendaratan, itu yang merupakan salah satu penyebab terjadinya shooting fault. Yang dimaksud berlebihan di sini yaitu misalnya saat menahan tangan ketika pemain lawan hendak menembak, ketika melakukan kontak fisik seperti menabrakkan diri dan sebagainya. Itu merupakan suatu jenis shooting fault dalam MK bola basket. Yang kedua adalah blocking fault. Artinya jenis fault ini adalah fault yang dilakukan dengan cara melakukan gerakan menahan atau menutup pergerakan lawan di dalam permainan bola basket. Seorang pemain dianggap melakukan blocking fault apabila ia tiba-tiba menutup pergerakan lawan dengan cara menabrakkan diri. Seharusnya tidak dengan cara menabrakkan diri. Yang benar itu kita hanya menghadang lawan namun tidak melakukan kontak fisik. Itu yang merupakan hal yang terjadinya blocking fault. Jadi yang benar itu yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Jadi kita hanya menahan dan lawan akan menahan diri agar tidak melakukan kontak fisik. Bila terjadi kontak fisik itu akan dinamakan blocking fault. Yang kedua adalah charging fault. Yang ketiga itu adalah charging fault. Charging fault merupakan fault yang didapat oleh pemain yang sedang melakukan offense. Charging fault akan diberikan kepada pemain yang sedang offense yang
dan menabrakkan pemain lain yang sudah siap, dan posisi defense yang benar untuk menghadang pemain yang melakukan offense. Tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kita hanya menghadang aja, namun tidak melakukan kontak fisik, kurang lebih sama dengan blocking fault, dengan charging fault. Ketika pemain lawan menabrak defender di bagian torsonya atau badan bagian tengah, itu yang akan menyebabkan terjadinya charging fault dalam MK bola basket maupun pertandingan basket dan sebagainya, itu maksud saya. Terus ada reach in fault. Fault jenis ini akan di-call ketika seorang defender masuk ke area tangan lawan untuk mengambil bola pemain lain. Jadi reach in fault itu terjadi saat kita misalnya mau merebut bola, namun kita menepak tangan teman kita. Nah, itu akan terjadi yang namanya reach in fault. Tapi ketika ada kontak fisik yang terjadi, maka defender tidak akan dikenakan reach in fault. Fault akan dikenakan apabila terjadi seperti hal yang saya jelaskan tersebut, ketika lawan jadi kesulitan untuk melakukan dribbling akibat reaching dari defender, maka wasit akan meniup fluidnya dan defender akan mendapatkan fouling. Yang terakhir adalah technical fault. Salah satu jenis technical fault itu yaitu melakukan tindakan provokasi baik dari pemain ke pemain lawan atau yang duduk di bangku pemain atau pemain cadangan, melakukan provokasi, saling provokasi gitu. Jadi technical fault itu merupakan bentuk fault lebih ke tindakan yang tidak sportif gitu. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bentuk provokasi lah. Terus itu pelatih, pemain yang ada di bench hingga penonton. Misalnya yang dilakukan oleh pemain itu yaitu memulai perkelahian dengan pemain lain ketika lawan hendak melakukan shooting, melakukan gestur seperti menepuk tangan, menjerit secara tiba-tiba, menghentakkan kaki dengan kuat, sengaja membuang sesuatu dan sebagainya. Hal tersebut akan dikenakan yang namanya technical fault. Pelatih dan pemain di bench memprotes secara berlebihan dan supporter lawan yang berlaku tidak selayaknya terhadap wasit dan pemain tim lawan. Konsekuensinya adalah satu personal fault dan pihak lawan akan mendapatkan satu buah free throw serta possessions atau bola masih menjadi milik tim lawan. Tentunya akan merugikan pihak yang terkena pelanggaran tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai teknik dasar, violation, dan fault dalam MK bola basket. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.